Keesokan paginya, suasana showroom masih tenang ketika Sinwon datang sambil membawa tas di tangannya. Ia tersenyum dan menyapa, "Selamat pagi." Jaryong yang sedang mengelap kaca mobil menoleh sebentar, lalu menjawab dengan singkat, "Selamat pagi juga." Sinwon segera meletakkan tasnya dan berjalan mendekat. "Oh, staf senior Jaryong," katanya sambil menatap ke bawah, "kulihat kau memakai sepatu baru." "Iya," jawab Jaryong tanpa banyak ekspresi. "Sepatunya sangat cocok untukmu," ujar Sinwon tulus. "Terima kasih," sahut Jaryong. Namun sebelum percakapan itu berlanjut, Jaryong menoleh ke arah lain dan berkata dengan nada datar, "Staf senior Hong Chol, ini sudah jam 7.40. Hong Chol yang baru saja masuk menatapnya dengan malas. "Ah, kenapa memangnya? Terus kenapa, Pak?" katanya dengan nada setengah kesal. "Bukankah kau bilang akan datang lebih awal dariku?" "Biasanya aku tiba pukul 7.20, kata Jaryong menatapnya tajam. Hong Chol mendengus pelan, lalu menjawab, "Yang penting aku tidak telat." "Kenapa kau berisik sekali, Pak?" Jaryong hanya tersenyum tipis. "Mungkin karena sekarang aku jadi sedikit lebih bangga dengan diriku sendiri. Kalau kau menang bulan ini, aku akan menarik ucapanku." "Ah, sial," gumam Hong Chol sambil menaiki tangga, setengah kesal, setengah malas. Setelah Hong Chol pergi, Sinwon bertanya dengan rasa ingin tahu, "Datang lebih awal darimu, apa itu memang salah satu ketentuannya?" "Ya," jawab Jaryong, "kita membicarakannya setelah ronde pertama makan malam perusahaan yang lalu." Sinwon menghela napas kecil. "Secara mengejutkan, kau benar-benar menepati janjimu juga." "Oh iya," ujar Jaryong sambil menatap mobil yang mereka bersihkan, "apa kau lupa kalau kita juga membuat sebuah taruhan?" Tangan Sinwon yang sedang mengelap ban tiba-tiba berhenti. "Aku ingat," katanya pelan. "Jadi," lanjut Jaryong dengan nada tenang, "apa kau siap melakukan permintaanku?" "Ya, apapun itu," jawab Sinwon tanpa ragu. Jaryong masuk ke dalam mobil yang baru selesai dilap, lalu bertanya, "Saat kau berangkat ke kantor di pagi hari, apa yang biasanya kau pikirkan?" Sinwon tersenyum samar. "Aku berpikir agar bisa cepat pulang," katanya jujur. "Aku berharap para karyawan tidak banyak bicara padaku, semoga rapat pagi cepat selesai, dan aku bisa duduk di kursiku mengerjakan pekerjaanku." "Hal-hal seperti itu," Jaryong mengangguk pelan. "Kau sangat jujur, aku paham. Tapi, apa kau tidak pernah memikirkan hal-hal yang menyenangkan sama sekali?" "Tentu saja ada," jawab Sinwon sambil menatap mobil yang berkilau di hadapannya. "Sejujurnya, aku merasa membersihkan mobil yang dipajang seperti ini menjengkelkan." "Kenapa?" tanya Jaryong penasaran. Sinwon tersenyum kecil, "Karena, saat melihat bagaimana mobil itu memantulkan cahaya matahari, bagaimana kap mobil baru itu bersinar, rasanya menyenangkan. Begitu aku membersihkan seluruh debu dan kotorannya, aku seperti bisa mendengar suara mesinnya." Dalam hati, Jaryong bergumam, apa yang dia katakan barusan, saat aku bekerja sama dengannya di masa lalu, kukira aku sudah cukup mengenalnya, meskipun kami tidak menghabiskan banyak waktu bersama. Tapi aku tidak pernah melihat sisi seperti ini darinya. Kemudian, Sinwon menatap mobil yang mengilap di depan mereka dan berkata pelan, "Apa kau tidak merasakan hal yang sama? Kau juga sangat menyukai mobil, kan? Kau tahu, beberapa saat lalu aku melihatmu tersenyum saat menyentuh mobil itu." Jaryong terdiam sejenak. Dalam hati ia bergumam, "Aku tidak memperkirakan ini, yah, aku memang pernah melihatnya seperti ini sebelumnya, tapi, apa mungkin dia?" Dengan nada tenang namun tegas, Jaryong berkata, "Staf Sinwon, aku ingin kau melakukan RP denganku sekarang." Sinwon membelalakkan mata, terkejut. "Apa, sekarang?" Sinwon tampak ragu sejenak, lalu menarik napas dalam. Dengan sedikit gugup, ia menjawab pelan, oke." Beberapa saat kemudian, Jaryong, yang berperan sebagai pelanggan, membuka bagasi mobil dan berkata dengan nada menyelidik, "Tidak ada penutup di atas sini, kenapa seperti ini?" Sinwon menjawab dengan tenang, "Itu adalah salah satu poin plus dari mobil Amerika." "Poin plus," kata Jaryong sambil mengerutkan kening. "Bukankah itu hanya demi mengurangi biaya produksi? Menurutku, itu malah membuat suara mesinnya lebih berisik." Sinwon tersenyum kecil dan menatap mesin di depan mereka. "Tapi suara mesin yang kuat itu, terdengar sangat keren, bukan?" Jaryong menatapnya heran. "Apa?" pikirnya dalam hati. Sinwon melanjutkan dengan semangat, "Kalau kau melihatnya secara menyeluruh, kau akan mengerti. Itu bukan sekadar suara, itu jantung dari mobilnya. Kalau kita menaruh penutup, bukankah itu terlalu kejam? Dengan menghapus penutup saja, kita bisa mengurangi sekitar 30 menit dari proses perakitan. Di saat yang sama, biaya produksinya juga turun sekitar 30.000 won secara rata-rata. Stabilitasnya dikompensasi oleh bodi yang lebih berat, bukan oleh penutup. Mobil besar, mesin besar, bukankah itu indah?" Dalam hati, Jaryong bergumam, apa yang dia katakan barusan, dia bicara seperti seseorang yang benar-benar mencintai mobilnya. Namun dengan nada datar, Jaryong berkata, "Aku ingin kau tenangkan dirimu sebentar." Dia tiba-tiba bicara dengan cepat tanpa menatapku sama sekali, pikir Jaryong, masih heran dengan perubahan sikap Sinwon. Tiba-tiba, suara dari arah belakang memecah suasana.
Kalian berdua di sana. Kalian belum selesai bersih-bersih. Meeting pagi sudah mau dimulai, cepat selesaikan. Teriak Hong Chol dengan nada kesal. Sin Won segera menoleh dan berkata, baik, haruskah kita naik sekarang dan menyelesaikannya? Namun sebelum ia melangkah, Jaryong menahan lengannya dari belakang dan berkata pelan. Temui aku saat makan siang. Saat siang tiba, Jaryong dan Sin Won makan di restoran sederhana dekat showroom. Suasana tenang, hanya terdengar suara alat makan dan percakapan samar. Dalam obrolan itu, Jaryong menegur Sin Won atas ucapannya di depan pelanggan, membuat Sin Won mengakui kesulitannya berbicara saat menjual mobil. Ia bercerita pernah dimarahi dan dikeluarkan dari tugas panggilan karena sikap serupa. Sin Won menyadari kecintaannya pada mobil sering membuatnya lupa menyesuaikan diri dengan situasi, hingga ia merasa tidak cocok dengan pekerjaannya. Jaryong memahami bahwa Sin Won bukan orang yang sombong, melainkan seorang penggemar mobil sejati yang terlalu larut dalam minatnya. Ia kemudian menasihati Sin Won agar tidak menyerah, menjelaskan bahwa kemampuan berbicara bisa dipelajari sedikit demi sedikit. Ia menawarkan latihan RP selama 15 menit setiap pagi untuk membantu Sin Won berkembang. Sin Won terharu atas perhatian itu dan menerima dengan senang hati, sementara Jaryong merasa lega bisa membalas kebaikan yang dulu pernah ia terima darinya. Sore harinya, di showroom yang mulai lengang, Jaryong dan Sin Won tampak sedang berbincang serius di dekat salah satu mobil pajangan. Dari kejauhan, Hong Chol yang sedang bersiap pulang memperhatikan mereka dengan tatapan heran. Dalam hatinya, ia bergumam kesal. Apa yang para idiot itu lakukan lagi? Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara Park Chan-so. Hong Chol, ayo cepat, kau lama sekali. Apa yang kau lihat? Hong Chol menunjuk ke arah Jaryong dan Sin Won. Chan-so mendekat, melirik sekilas, lalu menghela napas panjang. Mereka melakukannya lagi. Hong Chol menoleh, penasaran. Kau tahu apa yang sedang dilakukan para bajingan itu? Chan-so menyeringai kecil. Kudengar mereka menyebutnya kelompok belajar untuk para pemula. Hong Chol mengerutkan dahi. Kelompok belajar untuk para pemula. Sambil menuruni tangga dengan santai, Chan-so berkata, ya, mereka membuatnya sendiri. Tapi kupikir, apa yang bisa mereka pelajari dari satu sama lain? Tidak ada, kan? Ia berhenti, menatap Hong Chol dengan ekspresi menggoda. Atau, jangan-jangan kau ingin bergabung dengan mereka? Hong Chol langsung menepis, enggaklah. Ngapain aku gabung? Chan-so terkekeh. Yah, memang tidak semua pemula itu sama. Lagi pula, kau kan ada di level yang berbeda, bukan? Hong Chol mengangkat dagunya sedikit, tersenyum bangga. Tentu saja. Oh, ngomong-ngomong, kata Chan-so sambil meliriknya, aku perhatikan akhir-akhir ini kau mulai memanggil pemuda itu dengan sopan, ya. Hong Chol gelagapan. Itu karena taruhan kemarin. Aku akan. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Chan-so langsung memotong dengan nada bercanda. Taruhan? Iya. Aku bertaruh sebentar lagi kau akan memanggilnya kakak. Kau akan membuat seluruh sistem hierarki jadi berantakan, bajingan. Urus itu baik-baik. Sambil menunjuk ke arahnya, Chan-so tertawa lebar. Hong Chol hanya bisa menghela napas dan menjawab dengan pasrah, baik pak. Keduanya pun berjalan keluar showroom, sementara dari kejauhan, suara tawa Chan-so masih terdengar menggema. Keesokan paginya, di showroom tim yang dikenal sebagai tim terbaik, keempat anggota duduk mengelilingi satu meja sambil menikmati kopi pagi mereka. Suasana tampak santai, meski di balik tawa kecil itu tersimpan rasa tegang khas akhir bulan. Hong menatap papan target penjualan yang tergantung di dinding dan berkata pelan, apa ini sudah akhir bulan lagi? Yang baik, sang ketua tim, menatapnya sambil tersenyum miring. Reaksimu selalu sama tiap kali akhir bulan, Hong. Seolah-olah kau baru sadar waktu terus berjalan, katanya sambil menyandarkan tubuh di kursi. Ia lalu melirik ke arah papan target. Ngomong-ngomong, anak baru kita itu, meskipun baru mulai tugas panggilan, belum juga beruntung ya. Salah satu rekan mereka menimpali sambil terkekeh, biasanya orang-orang dapat keberuntungan saat tugas panggilan pertama. Tapi dia, 4 kali turun, tidak satu pun berhasil. Ia menghela napas panjang. Astaga, apa kita harus memanggil dukun saja? Rekan lain menambahkan dengan nada setengah bercanda, kau tahu, salah satu ketua tim di merek Jerman Vorage menaburkan garam di kedua sisi pintu masuk ruang pameran sebelum tugas panggilan. Katanya untuk mengusir energi buruk. Hong ikut menimpali, dan manajer lesangsik itu, dia selalu memakai pakaian dalam merah setiap kali melakukan tugas panggilan. Katanya biar hoki. Jaryong menatap mereka satu persatu lalu berkata dengan nada malas, astaga, aku benar-benar tidak ingin mendengar hal-hal seperti ini pagi-pagi begini. Dalam hatinya, ia bergumam pelan, ada begitu banyak mitos dan tahayul di dunia sales. Semua itu muncul karena tidak ada jawaban yang pasti. Bahkan ketua tim yang baik punya dasar keberuntungan sendiri, pakaian yang sama yang ia kenakan waktu menang melawan Choi Minho dulu. Aku pun punya kebiasaanku sendiri setiap kali tugas panggilan. Semua ini menunjukkan betapa cemasnya para sales menghadapi tekanan pekerjaan. Yang baik lalu menepuk meja kecil di depannya. Sudahlah, jangan merasa terbebani. Kalian lupa kalau kita punya si anak baru.
Lihat dia, yang lain masih kesulitan menjual satu mobil, sementara dia sudah menjual 5. Menurutku, kita hanya perlu tetap tenang dan percaya pada kemampuan masing-masing. Jaryong hanya tersenyum kecil. Dalam hati, ia bergumam, biasanya, tiap bulan rata-rata setiap orang mendapat 5 kali tugas panggilan, meskipun jumlahnya bisa berbeda tergantung kondisi pasar. Di showroom Taylor, dari 12 karyawan, biasanya hanya 2 orang yang mendapat tugas panggilan tiap hari. Jadi jumlahnya memang terbatas. Ia menatap rekan-rekannya satu persatu dan kembali berpikir, aku memang belum berhasil menjual satu pun mobil dari 4 kali tugas panggilan terakhir. Tapi mereka semua berusaha menenangkanku agar aku tidak terlalu kecewa pada diri sendiri. Mereka benar-benar orang-orang yang baik. Jaryong bersandar di kursinya sambil menatap papan target dengan senyum kecil di wajahnya. Aku sudah berkali-kali tidak beruntung, katanya dengan nada ringan. Jadi, seharusnya kali ini aku akan beruntung. Yah, sejujurnya, aku merasa terlalu beruntung bulan lalu. Yang baik mengangguk pelan, lalu menautkan kedua jarinya sambil menatap langit-langit, seolah hendak memberi wejangan. Benar, katanya dengan nada bijak. Sales itu seperti mengambil napas dalam-dalam. Keberuntungan datang dan pergi. Tapi kalau kau menghapus kenangan saat tidak beruntung, kau tidak akan bisa mengikuti arusnya lagi. Dan itu akan berujung pada kemerosotan. Paham, Jaryong menatapnya sejenak, lalu menjawab dengan patuh, iya, paham. Namun begitu yang baik melanjutkan dengan ekspresi serius dan tubuhnya mencondong ke depan, satu tangan di dada, satu lagi menunjuk ke langit, semua orang di meja menatapnya dengan bingung. Apa? Katanya sambil melirik mereka. Aku serius, kenapa kalian semua tertawa? Salah satu rekan mereka menahan tawa sambil menunjuknya. Pose macam apa itu, Pak Yang? Kukira tadi kau lagi mencoba menangkap lalat. Yang lain pun langsung tertawa terbahak-bahak. Ruangan yang tadinya dipenuhi suasana serius seketika berubah jadi penuh tawa dan candaan ringan. Setelah itu, Jaryong menuruni tangga dan menemukan Sinwon yang tampak gugup menunggu giliran tugas panggilan pertamanya. Ia menenangkan Sinwon dengan keyakinan bahwa Sinwon akan melakukannya dengan baik. Untuk memberi semangat, Jaryong melepas dasinya dan memberikannya kepada Sinwon sebagai pembawa keberuntungan. Bagi Jaryong, dasi itu bukanlah jimat, melainkan sesuatu yang bisa memberi Sinwon rasa percaya diri. Tak lama kemudian, pelanggan pertama datang, dan Sinwon langsung menyambutnya dengan gugup namun bersemangat. Jaryong, yang memperhatikannya dari jauh, merasa yakin hari itu akan membawa hasil baik. Benar saja, suasana showroom mendadak ramai saat Lee Sang-sik mengumumkan bahwa Sinwon berhasil menutup penjualan hanya dalam 20 menit. Dengan bangga, ia memuji Sinwon sebagai calon sales yang layak, sementara Sinwon tersenyum malu, masih merasa keberhasilannya hanyalah keberuntungan. Hari berikutnya, di showroom, suasana masih sepi ketika Sinwon datang sambil membawa sebuah bungkusan kecil. Selamat pagi, ucapnya dengan senyum lebar. Jaryong menoleh dan menjawab, selamat pagi, bukankah kelompok belajar kita sudah berakhir? Dan hari ini juga hari libur. Kenapa kau ada di sini? Sinwon tersenyum canggung. Aku ingin memberimu sesuatu. Jaryong membuka bungkusan itu dan menemukan 3 dasi baru di dalamnya. Dasi? Tanyanya heran. Ya, jawab Sinwon. Kau ada tugas panggilan hari ini, kan? Kukira kau memerlukannya. Aku cuma ingin berterima kasih karena sudah membantuku. Semalam aku terlalu senang dan bersemangat, sampai tidak bisa tidur. Kemarin itu adalah kontrak pertamaku, kau tahu, kan? Jaryong tersenyum tipis. Tapi bukankah kau sudah berhasil mengirimkan satu mobil bulan Januari lalu? Sinwon tertawa kecil. Itu pamanku. Dia membelinya hanya untuk menyemangatiku. Begitu ya, kata Jaryong, sambil menatap dasi-dasi itu. Tapi, kenapa kau memberiku semuanya? Dengan sedikit gugup, Sinwon menjawab. Itu karena aku ingin meminta maaf, dan aku tahu ini permintaan besar. Dasi yang kemarin kau pinjamkan padaku, bisakah kau memberikannya padaku? Itu sudah menjadi sesuatu yang spesial bagiku. Kau boleh memiliki semua dasi ini. Kalau kau butuh lagi, aku akan membelikan yang baru. Tolong, beritahu aku. Jaryong terdiam sejenak, lalu tersenyum hangat. Tidak apa-apa, ini semua sudah lebih dari cukup untukku. Terima kasih. Sinwon mengangguk, lalu berkata dengan semangat. Kalau begitu, semangat untuk tugas panggilannya, ya. Dalam hati, Jaryong bergumam. Ini terasa seperti aku akan membawa sesuatu yang besar hari ini. Beberapa saat kemudian, pelanggan pertamanya datang. Dengan sopan, Jaryong membungkuk dan berkata, Halo, Pak, saya staf senior Lee Jaryong dari The Taylor cabang Daegu. Namun pelanggan itu langsung memotong. Oke, ini pertama kalinya aku datang ke Daegu. Maaf kalau aku sedikit kasar, tapi aku ingin berbicara dengan seseorang yang paling berpengalaman di sini. Aku sedang terburu-buru, jadi aku butuh mobil bulan ini, dan tentu saja, beberapa diskon. Kurasa aku tidak bisa berkonsultasi dengan orang yang terlihat semuda dirimu. Meski nada suaranya merendahkan, Jaryong hanya tersenyum tipis. Dalam hati, ia bergumam. Benar, ini waktuku untuk beruntung. Tak lama kemudian, pelanggan itu menandatangani kontrak dengan wajah puas. Ini hebat, aku akan menunggu kabar darimu, kalau begitu, katanya dengan semangat.
Jaryong menjawab ramah. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, mobilnya akan kami kirimkan pada pertengahan tahun. Selamat, Pak. Pelanggan itu tertawa lega. Astaga, terima kasih banyak. Aku pasti menyesal kalau tidak datang ke sini hari ini. Setelah pelanggan itu pergi, Chanso tiba-tiba datang menghampiri dengan langkah cepat dan wajah tegang. Dia menatap Jaryong dengan tajam lalu membentak. Apa yang sudah kau lakukan? Jaryong, yang masih kebingungan, menatapnya. Apa maksudmu? Tanyanya. Dengan nada marah, Chanso melempar beberapa berkas ke meja di depan Jaryong. Kau, bajingan, bahkan kalaupun itu keadaan darurat, kau tidak seharusnya menjual mobil dengan cara seperti ini. Apa kau sudah gila? Jaryong menatap Chanso dengan tenang dan berkata, tolong jelaskan dengan jelas, agar saya bisa memahami apa yang Anda maksud. Chanso menghela napas keras lalu berkata dengan nada tinggi, anak baru sepertimu menjual mobil dengan harga diskon, kan? Kau nggak sadar posisimu. Dalam hati, Jaryong bergumam. Sudah kuduga, ini pemikiran kolot yang masih digunakan dalam menjual mobil impor. Tahun 2005 adalah masa ketika penjualan dengan diskon belum begitu populer. Tapi karena harga mobil semakin mahal, diskon mulai diterapkan. Menjual banyak mobil dengan harga sedikit lebih murah, atau menjual sedikit mobil dengan harga tinggi, dua-duanya strategi yang sah. Dan sekarang, zaman sudah berubah. Chanso menatapnya tajam dan berkata lagi, kalau kau mau menjual mobil dengan harga diskon, kenapa nggak sekalian jual anjing atau sapi saja sekalian? Dengan suara tenang, Jaryong menjawab, memangnya sejauh apa Anda tahu tentang diskon? Chanso langsung membentaknya, kau pikir aku nggak tahu? Kau menawarkan diskon tambahan untuk barang yang diterima pelanggan, kan? Ada diskon resmi dari perusahaan. Dari mana kau dapat uang sampai-sampai berani kasih potongan harga lagi seperti itu? Gara-gara kau, pendapatan perusahaan hilang 1 juta won begitu saja. Kau pikir masuk akal memberi pelanggan hidangan lezat begitu saja setelah mereka datang? Jaryong tetap tenang. Saya tidak tahu dari mana dan dari siapa Anda mendengar hal ini. Tapi saya yakin perusahaan tidak memberikan diskon tambahan. Semua sudah tercantum dengan jelas di surat perjanjian. Namun, Chanso menunjuk wajahnya sambil mendengus kesal. Atau mungkin kau merasa gaji bulananmu yang 1 juta won itu nggak cukup, Bagaimana kalau rumor seperti ini menyebar? Itu bisa memengaruhi pendapatan karyawan lain juga. Ia kemudian menatap Jaryong dengan tatapan meremehkan dan berkata, saat aku melihatmu, aku langsung tahu. Orang yang berlagak pintar seperti dirimu, cepat atau lambat pasti akan terjerumus ke hal-hal seperti ini. Dalam hati, Jaryong bergumam. Karyawan di sini selalu dituntut untuk mencari pendapatan tambahan mereka sendiri. Karena kebiasaan seperti ini, persepsi terhadap para sales menjadi semakin buruk. Bukan berarti kebiasaan itu sepenuhnya salah, apalagi sekarang, banyak sales lain yang melakukan hal serupa. Chanso adalah sales tingkat 3. Tanpa usaha lebih untuk memuaskan pelanggan, ia hanya berfokus mengambil keuntungan dari pertumbuhan pasar. Itulah sebabnya dia bisa naik ke tingkat 3 dengan cepat, tapi tanpa pemahaman yang mendalam tentang pelanggan. Dengan nada santai namun tajam, Jaryong berkata, untuk pelanggan yang memiliki 3 anak atau lebih di bawah usia 18 tahun, apakah Anda tahu tentang manfaat pengurangan pajak STNK? Chanso menjawab dengan nada meremehkan. Astaga, itu tidak berlaku untuk mobil dengan kapasitas mesin 3000 cm3 ke atas. Lagi pula, apa kau percaya begitu saja dan langsung memberikan diskon tambahan pada pelanggan? Jaryong tersenyum tipis. Benar, keuntungan itu memang tidak berlaku untuk mobil berkapasitas 3000 cm3 ke atas. Tapi masih ada pengecualiannya. Untuk jenis SUV, nilai pengurangan pajaknya bisa mencapai 50%, tergantung pada kapasitas mesin yang dimiliki. Mendengar itu, Chanso tampak sedikit terkejut. Dalam hati, Jaryong kembali bergumam. Jika seorang sales tidak tahu hal mendasar seperti ini, bagaimana pelanggan bisa merasa diuntungkan? Sekarang, aku sudah berhasil menyudutkannya. Aku hanya perlu menekan sedikit lagi, cukup agar dia merasa malu tanpa sempat membalas. Lalu, Jaryong kembali berbicara dengan tenang. Di Seoul, pelanggan yang memenuhi syarat bisa mendapatkan potongan hingga 900.000 won di luar ketentuan resmi. Itulah diskon yang saya tawarkan. Pelanggan yang tadi datang membawa banyak perlengkapan bayi, dan matanya langsung tertuju pada mobil Xtate. Untuk pria berusia sekitar 30 tahun dengan 3 anak, mobil besar dengan 7 kursi seperti itu jelas kebutuhan, bukan kemewahan. Jadi menurut saya, memberikan potongan harga dalam situasi itu bukan kesalahan, itu strategi. Dalam hati, Jaryong bergumam, setelah tahun 2010, ketentuan detailnya akan berubah. Mobil dengan lebih dari 7 tempat duduk yang memiliki kapasitas mesin kurang dari 3000 cm3 akan dilarang. Pengurangan pajak pendaftaran kerja secara penuh akan diterapkan. Namun, untuk saat ini, tidak ada syarat yang memungkinkan pengurangan pajak secara penuh. Maka dari itu, 50% adalah batas maksimalnya. Karena mobil ekstatik sudah tergolong besar. Tapi, seiring perkembangan zaman, mobil SUV mulai lebih dikategorikan sebagai kendaraan angkutan barang, sehingga tidak ada batasan kapasitas mesin.
Lalu, Chanso pun berkata dengan nada kesal, "Kakao, apa kau sedang mengajariku sekarang?" Jaryong menjawab dengan tenang, "Istri pelanggan sebelumnya akan melahirkan anak ketiganya dalam 2 minggu lagi. Dia bilang sedang terburu-buru mencari mobil yang cukup besar untuk keluarganya. Jika saya menjual kepadanya sekarang, saya bisa menawarkannya keuntungan seperti yang tadi saya jelaskan. Namun, jika dia membeli setelah anak ketiganya lahir dan sudah didaftarkan ke Dinas Kependudukan, maka pelanggan itu akan menerima pengurangan 50% pajak registrasi pekerja. Total keuntungannya bisa mencapai 1,8 juta won." Chanso menunjuk Jaryong dan berkata dengan nada keras, "Itu bukan diskon lagi namanya, tapi curang." Namun Jaryong hanya tersenyum tipis dan menjawab dengan tenang, "Itu memang bukan diskon. Yang saya bicarakan adalah keuntungan yang bisa didapatkan pelanggan. Seperti pelanggan yang saya sebutkan tadi, dia sudah berkeliling ke banyak bazar mobil ekstatik untuk mencari harga termurah. Tapi, tidak ada satupun sales yang menjelaskan keuntungan ini kepadanya." Mendengar itu, Chanso terdiam. Wajahnya terlihat kaku, matanya menatap kosong ke arah Jaryong. Jaryong pun melanjutkan dengan suara tenang. Dia sangat senang waktu itu. Bahkan sebelum anak ketiganya lahir, dia berkata seolah-olah bayi itu sudah membantu ayahnya lebih dulu. "Menjual dengan cara konvensional memang bagus, tapi aku ingin menjual dengan cara yang baik." Setelah berkata demikian, Jaryong menatap Chanso sejenak, lalu berbalik sambil berkata, "Kalau begitu, saya permisi dulu." Setibanya di meja kerjanya, Jaryong berdiri menatap mejanya dengan ekspresi datar. Dalam hati, ia bergumam, "Apa tadi aku terlalu berlebihan?" Tidak, itu pantas diterima oleh Chansu. Dia pasti sudah lama ingin melampiaskannya padaku, setidaknya sekali. Apalagi hari ini aku bertugas sendirian, jadi dia menganggap ini kesempatan emas. Tapi yang dia lempar padaku tadi itu, berkas kontrak. Apa dia sudah gila? Tiba-tiba, ponsel di atas mejanya berdering. Ia menoleh dan melihat nama kontak yang muncul di layar. Seketika, wajahnya sedikit berubah. "Ah, ini nenek yang memakai sarung tangan putih itu," gumamnya. Ia segera mengangkat telepon. "Halo, bagaimana kabar Anda?" tanyanya dengan sopan. Suara di seberang menjawab dengan lembut, "Kalau kau sedang di tempat pameran, aku akan mampir ke sana bersama temanku. Apa kau ada waktu?" "Ya, tentu saja. Silakan datang, saya akan menunggu," jawab Jaryong sambil tersenyum. Setelah panggilan berakhir, ia meletakkan ponselnya perlahan. Dalam hati, ia bergumam, "Ini pertanda yang bagus. Pelanggan yang perhatian seperti nenek bersarung tangan putih itu datang bersama temannya di akhir pekan, berarti dia akan membawakan pelanggan baru untukku. Di saat-saat seperti ini, aku benar-benar bersyukur ada orang baik yang datang." Ia terdiam sejenak, menatap ke arah showroom yang mulai ramai oleh pengunjung. "Apakah aku harus beristirahat sebentar?" "Tidak, itu tidak mungkin," pikirnya sambil membetulkan dasi yang melonggar di lehernya. Saat Jaryong sedang melayani tamunya di ruang pamer sebelah, di sisi lain, Chanso juga tampak sibuk menghadapi pelanggannya. Pelanggan itu berkata dengan nada datar, "Aku akan kembali lain waktu." Chanso mencoba menahan kepergian itu. "Kalau Anda mau memberikan kontak pribadi, saya bisa menghubungi Anda secara berkala," ujarnya dengan senyum dipaksakan. Namun, pelanggan itu hanya terdiam sebentar, tampak canggung, lalu pergi begitu saja meninggalkannya sendirian. Sementara itu, di ruangan kaca sebelah, Jaryong sedang asyik berkonsultasi dengan dua pelanggannya. Suasana di sana tampak santai, terdengar tawa kecil dan percakapan hangat di antara mereka. Beberapa saat kemudian, ketua tim, Choi Minho, datang. Chanso segera berdiri dan menunduk sopan. "Selamat datang," ucapnya. Choi Minho menatapnya sebentar, lalu berkata, "Bisakah kau melakukan tes dari 1000 cc?" "Baik, Pak," jawab Chanso cepat. "Lakukan tes drive selama 30 menit. Tapi tulis 1 jam atas namaku," lanjut Choi Minho dengan nada tegas namun datar. Chanso menelan ludah, lalu menjawab, "Saya mengerti, Pak." Setelah itu, ia melirik sekilas ke arah ruangan kaca. Dari sana, terlihat Jaryong duduk bersama kedua pelanggannya, berbincang dengan ekspresi akrab dan penuh percaya diri. Choi Minho, yang melihat arah pandangan Chanso, ikut menoleh ke sana. Ia mengamati suasana di ruangan itu sejenak, lalu menatap kembali Chanso. "Ada sesuatu yang terjadi?" tanyanya dengan nada tajam namun tenang. Beberapa saat kemudian, Jaryong mulai mengantarkan kedua pelanggannya keluar. Dalam hati ia bergumam, 2 pelanggan dalam 1 hari, ini pertanda yang bagus. Meskipun sedikit mengecewakan karena salah satunya baru akan dihitung bulan depan. Tiba-tiba, seorang pelanggan baru datang lagi. "Selamat datang," sambut Jaryong dengan sopan. Orang itu menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu berkata, "Oh, kau cukup tampan juga." Jaryong tersenyum canggung. "Terima kasih." Pria tua itu kemudian bertanya, "Umurmu berapa?" Tahun ini saya 27 tahun, jawab Jaryong. Pria itu mengangguk puas. "Bagus. Aku sedang mencari mobil sport yang cara bukanya seperti ini." Ia pun memperagakan dengan tangannya gerakan membuka atap mobil. "Oh, maksud Anda Mustang?" "Ya, akan saya tunjukkan," kata Jaryong sambil tersenyum.
Ia mulai memperkenalkan mobil satu per satu. Yang ini tipe convertible, atapnya bisa dibuka otomatis. Kalau yang ini model generasi kelima, mobil paling populer di Amerika saat ini. Setelah melihat beberapa unit, pria itu mengangkat tangan. Cukup, sekarang pilihkan mobil yang paling cocok denganku. Ia lalu berpose di depan beberapa mobil sambil tertawa kecil. Yang ini, atau yang ini. Jaryong memandang sebentar, lalu berkata, bagaimana dengan yang kedua, Pak? Pria itu tersenyum puas. Yang kedua ya, kalau aku beli yang itu, aku bakal kelihatan lebih muda dan tampan, kan? Kalau begitu, aku beli dua. Biar bisa kembaran dengan pacarku. Jaryong hanya bisa tersenyum lebar. Baik, Pak, akan segera saya proses. Dalam hati ia bergumam, terkadang, ada juga pelanggan yang benar-benar seperti jatuh dari langit. Setelah tanda tangan kontrak selesai, yang barusan tadi, apa? Kau dapat 4 pelanggan berturut-turut. Hebat sekali. Jaryong menjawab tenang, hari ini aku menjual 4 unit. Jaryong tersenyum puas. Mobil yang telah kukontrak selama 3 bulan sejak bergabung di perusahaan ini totalnya 9 unit. Keuntungannya sedikit di atas 4 juta won. Sekarang mobil impor mulai populer, kalau momentum ini dimanfaatkan, 2 miliar itu bisa cepat terlunasi. Ia melanjutkan dalam hatinya, di kehidupanku sebelumnya, setelah menjadi Raja Sales, 80% kentunganku selalu dipakai untuk membayar hutang, 10% kuberikan pada pelanggan, dan sisanya untuk keluarga. Tapi sekarang, aku ingin menginvestasikannya ke tempat yang lebih spesial, 70% untuk hutang, 10% untuk pelanggan, 10% untuk keluarga, dan masih tersisa 10%. Inikah rasanya memenangkan lotre? Keesokan harinya, Lee Sang-sik berdiri di hadapan mereka, tim 1 dan tim 2. Ia tersenyum berseri-seri dan berkata, bagus, sangat bagus. Sepertinya musim semi telah datang ke tempat pameran kita, seperti bunga yang bermekaran di papan performa kita. Terutama untuk tim 2, yang performanya sangat bagus. Lee Sang-sik melanjutkan, saat akhir pekan kemarin, ketua tim yang dapat 1, dan Jaryong dapat 4. Benarkah begitu? Orang-orang yang mendengar itu, terutama Hong Chol, tampak terkejut. Kemudian yang baik tersenyum dan menjawab, ya, seperti yang saya laporkan pagi ini. Pengiriman manajer Lee akan ditunda bulan depan, tetapi akan dikirim pada awal Mei jika tidak ada masalah. Tiba-tiba, ketua tim Choi Minho berkata kepada Jaryong, Junior, sudah kupikirkan, haruskah ketua tim sebelumnya yang melatihmu? Yang baik pun langsung menimpali. Apa maksudnya? Choi Minho menjawab dengan nada serius. Setelah melihat apa yang terjadi, aku jadi khawatir. Seorang karyawan baru cukup pintar dengan mengisi 3 unit dan memindahkan 1 unit ke bulan berikutnya. Kupikir kau meminta terlalu banyak. Sistem tunjangan penjualan Tyler memiliki struktur peningkatan dari 1, 3, 5, dan 7. Jika menjual 1 unit, akan mendapatkan 1,5% dari nilai mobil yang dijual. Jika menjual 3 unit, akan mendapatkan 3,8%. Jika menjual 5 unit, akan mendapatkan 2,3%. Dan 2,9% untuk 7 unit, dan seterusnya. Setiap kali menembus target, maka juga akan mendapatkan insentif tambahan. Insentif ganda bernilai 1 juta won. Untuk mengoptimalkan sistem insentif ini, metode sisa juga bukan hal yang buruk. Tapi ini bukan cara yang pantas dilakukan oleh anak baru, kan? Ia menatap Jaryong sejenak, lalu melanjutkan. Sisanya akan dikirim bulan depan. Kontraknya sudah turun dari atasan. Kalau dibiarkan berlarut-larut, takutnya ini akan batal. Dalam hati, Choi Minho bergumam. Jika seseorang tahu, mereka pasti akan memikirkannya. Tidak biasanya akal sehat seorang sales berkata, jika mereka bisa melakukannya bulan depan, kenapa tidak bulan ini? Tapi, risiko pembatalan juga lebih besar. Yang baik pun berkata sambil tersenyum. Untuk kasus ini, karena menerapkan keuntungan anak banyak, maka produk akan dikirimkan ketika anak itu lahir di bulan Mei nanti. Tidak ada diskon tambahan yang diterapkan. Tenggat waktunya yaitu tanggal 10 Mei. Ia menatap ke arah Choi Minho, lalu bertanya dengan nada tenang namun tajam. Bagaimana? Haruskah aku meminta pelanggan ini membatalkan keuntungannya tersebut? Atau kalian mau coba menginduksi persalinannya supaya anaknya bisa lahir bulan ini? Ketua tim Choi, apa kau mau bilang begitu ke pelanggan? Tiba-tiba, Lee Sang-sik berkata dengan lantang. Hentikan. Kemudian ia memarahi Choi Minho dengan nada tegas. Apa yang kau lakukan di depan manajer cabang? Kenapa kau begitu pilih-pilih? Ketua tim Choi, entah mau dikeluarkan bulan ini atau dipindahkan bulan depan, semua tergantung otoritas ketua tim. Tidak peduli siapa yang lebih senior, semuanya tetap tergantung atasan. Aku nggak perlu harus menjelaskannya lagi, kan? Choi Minho pun menunduk dan menjawab pelan. Maaf. Dalam hatinya, Choi Minho menatap Jaryong dalam-dalam. Orang itu berbahaya, pikirnya. Dengan hanya mengajukan beberapa pertanyaan sederhana kepada pelanggan, dia bisa menyimpulkan bahwa pelanggan itu memiliki banyak anak. Aku harus menyesuaikan langkah dengan hati-hati hingga waktu pengiriman tiba, batinnya lagi. Jika mereka sama-sama mendapatkan keuntungan, itu bukan hal yang biasa dilakukan oleh karyawan baru.
Aku melihat banyak kejanggalan, harga diri, posisi dalam perusahaan, bahkan porsi pendapatanku yang selama ini aman, semuanya terasa terancam olehnya. Beberapa hari kemudian, Jaryong mengingat di kehidupannya sebelumnya. Aku menyesali semuanya, pikirnya. Bagaimana aku bisa hidup setelah semua yang telah terjadi? Ia menatap foto ayahnya yang telah meninggal, wajah itu menatapnya seolah menuntut jawaban. Kalau saja aku melakukan hal itu, dia tidak akan mati. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa melakukannya. Semua ini salahku. Penyesalan, duka, dan rasa bersalah bercampur menjadi satu dalam dirinya. Tiba-tiba, di rumah duka, seseorang datang dan langsung menunduk di hadapan foto sang ayah. "Ah, Taehun, bajingan," katanya lirih sambil menahan air mata. "Kupikir aku bisa menemuimu suatu hari nanti. Jadi aku tetap menunggu. Kalau aku tahu ini yang akan terjadi, seharusnya aku pergi menemuimu lebih dulu. Dasar anak nakal, kenapa kau pergi seperti ini?" ucapnya sambil meratap dan menangis. Hari itu adalah pekan pertama bulan Mei. Cuaca cukup cerah, indah bagi orang-orang yang ingin berjalan-jalan. Suhu rata-rata hari itu mencapai 21 derajat. "Meskipun aku menyesal," gumam Jaryong, "tapi aku kembali. Kali ini, aku akan mengambil 70%. Beberapa waktu kemudian, ia melangkah menuju sebuah gudang tua. "Paman ada tidak ya?" gumamnya sambil mengetuk pintu. Tak lama, terdengar suara dari dalam. "Siapa di luar?" "Saya, Le Jaryong," jawabnya. Pintu terbuka, seorang pria parubaya muncul. "Jaryong," katanya terkejut. "Iya, Paman, nama ayah saya Le Taehun." Wajah pria itu langsung berubah lembut. "Oh, jadi kau Jaryong. Kau sudah tumbuh besar." Ia lalu menatap Jaryong dengan heran. "Kenapa tidak telepon dulu? Ada apa dengan Taehun?" Jaryong menunduk sejenak. "Tidak, beliau baik-baik saja." "Benarkah?" ucap sang paman. "Ayo masuk dulu." Saat mereka duduk, pamannya tersenyum kecil. "Ah, kau pasti kemari mau ngasih undangan nikah, ya?" "Bukan, Paman." Jaryong mengeluarkan sebuah tas kecil berwarna merah muda dan meletakkannya di atas meja. "Saya datang ke sini untuk membayar kembali," katanya pelan. Pamannya terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Lebih baik uang itu kau gunakan untuk hal yang lebih mendesak. Aku tahu situasi Taehun waktu itu. Kau bisa membayarku nanti, perlahan saja. Aku sedang tidak butuh uang." Namun Jaryong menggeleng tegas. "Meskipun tidak mendesak, uang 100 juta itu jumlah yang besar. Kalau saya bisa membayar sedikit saja, ayah pasti akan merasa tenang. Jadi tolong terima ini." Ia menyerahkan tas itu dengan kedua tangannya. "Dengan begini, ayah saya seolah bisa bertemu dengan paman lagi secara langsung." Pamannya tersenyum haru. "Sekarang kau kerja di mana?" "Saya menjual mobil impor," jawab Jaryong. Pamannya terkejut. "Benarkah? Di perusahaan apa?" "Di Taylor, Paman." "Taylor," ucap pamannya sambil tersenyum bangga. "Jaryong, kalau kau datang seminggu lebih lama, kau pasti menyesal." Ia lalu membuka sebuah dokumen di pangkuannya dan berkata, "Aku baru saja kepikiran untuk membeli mobil baru." Jaryong menggeleng. "Anda tidak perlu melakukan itu dengan sengaja. Alasan saya datang ke sini bukan untuk hal semacam ini." Pamannya tertawa kecil. "Apakah kau melihat mobil putih di luar tadi?" "Ya, Xtella," jawab Jaryong. "Benar, meski sudah kurawat dengan baik, mobil itu sudah kupakai cukup lama. Haruskah aku ganti ke dayung tes?" "Aku juga sempat kepikiran untuk mencoba Taylor." Pamannya itu menatap Jaryong beberapa saat, lalu berkata dengan lembut, "Kau pasti membawa kontraknya juga, kan, saat ini? Kalau tidak, kau bisa memberiku nomor rekeningmu. Aku bisa mengirimkan pembayarannya lewat sana." Jaryong menggeleng pelan dan tersenyum. "Paman, saya sudah cukup senang karena Anda menerima saya dengan penuh senyuman. Uang ini senilai 15 juta won. Daripada membuat kontrak baru, Anda bisa tanda tangan di sini saja." Ia mengeluarkan selembar kertas hutang dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Pamannya memandangi kertas itu cukup lama, lalu ekspresinya berubah sendu. "Jaryong," katanya lirih, "apakah kau hanya akan menunjukkan dirimu saat ingin membayar hutang ayahmu?" Ia menghela napas panjang, lalu melanjutkan, "Keluarkan saja kontraknya, dan kau bisa membawa uang ini kembali bersamamu. Aku juga tidak butuh diskon apapun." Pamannya lalu tersenyum tipis dan berkata, "Apa kau masih ingat putriku? Namanya Seonju." "Seonju?" Jaryong berpikir sejenak. "Seingat saya, dia dulu sedang sakit. Apa dia sudah sehat sekarang?" Pamannya mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. "Saat Seonju lahir, kau pasti tidak tahu seberapa berat rasanya waktu itu. Semua orang berpura-pura tidak tahu, tapi Taehun, ayahmu." Suaranya bergetar saat melanjutkan, "Biaya rumah sakit, popok, susu bayi, bahkan pakaian dan mainan yang digunakan Seonju, semuanya dia yang bawakan. Bahkan dia membeli daging untuk istriku yang baru melahirkan. Aku tidak tahu sudah berapa kali aku menangis saat itu." Ia berhenti sejenak, menatap foto keluarga di dinding. "Taehun bukan hanya temanku, dia adalah penyelamat bagi Seonju. Karena itu, aku tidak pernah menyesal saat meminjamkan 100 juta won kepadanya. Entah berapa kali aku bilang, aku sudah mengikhlaskannya. Tapi, kau pasti tahu kepribadian ayahmu, kan?
Jaryong hanya mengangguk pelan, menatap meja dengan mata yang mulai basah. Pamannya tersenyum, lalu berkata lagi, "Jadi, jangan buat ini semakin rumit. Kalau kau menjual mobil padaku, aku akan menerima uang ini. Itu saja." Dalam hati, Jaryong bergumam, kalau dia menerima satu, dia akan memberi satu. Paman ini adalah tipe orang yang selalu membalas apapun yang dia terima. Akhirnya Jaryong menatap pamannya dengan tulus dan berkata, "Baiklah, Paman, saya mohon tepati janji Anda. Saya bekerja di Daegu. Silakan datang ke sana bersama ayah saya, dan nikmati segelas soju serta belut laut bersama-sama. Saya mohon, lakukan seperti yang saya minta." Pamannya tertegun sejenak, lalu tertawa kecil sambil mengusap matanya. "Taehun, di Daegu," katanya pelan. "Baiklah, ayo kita lakukan itu." Ia tersenyum lebar. "Tolong antarkan dengan cepat." "Ya, aku sudah tidak sabar ingin bertemu dengan Taehun." Saat itu, mereka berdua menandatangani dua dokumen sekaligus, surat hutang dan surat pembelian mobil. Keesokan harinya, di kantor, suasana pagi terasa sibuk seperti biasa. Lesang Sik berdiri di depan meja dan berkata dengan nada tegas, "Hongchol, Sinwon, dan Jaryong, kalian akan mengikuti pelatihan karyawan baru di Taylor, mulai minggu depan." Sepertinya, Hongchol agak telat datang hari ini. Ia menatap daftar di tangannya sebentar, lalu melanjutkan, "Kita akan melakukan pelatihan ini sesuai dengan jumlah orang yang tersedia. Mulai tanggal 9 Mei, dari hari Senin sampai Jumat. Tempat, waktu, serta rincian kegiatannya akan saya kirim lewat pesan. Jadi, bersiaplah." Ketiganya menjawab serentak, "Baik, kami mengerti." Jaryong menatap papan jadwal di depannya sambil bergumam dalam hati. Pelatihan karyawan baru, ya, benar juga, ada hal seperti ini. Ia tersenyum kecil. Karyawan di wilayah Seoul dan Yanggi memang punya tingkat persaingan yang berbeda. Bahkan tingkat keributannya pun tak sama. Tapi sepertinya, ini akan menarik. Minggu berikutnya pun tiba. Di pagi yang cerah itu, tiga orang, Hongchol, Sinwon, dan Jaryong, sudah berada di jalan raya menuju lokasi pelatihan. Hongchol yang duduk di kursi pengemudi bersenandung riang sambil mengetuk setir mengikuti irama lagu di radio. Sementara itu, di kursi penumpang depan, Sinwon terlihat sedikit gelisah. Melirik ke arahnya, Hongchol tersenyum usil. "Apa ini, Senior Sin? Kau mabuk kendaraan? Kalau mau muntah, bilang saja. Jangan sampai muntah di dalam mobil, atau aku takkan ampuni kau," ujarnya sambil melemparkan kantong plastik ke pangkuan Sinwon. Sinwon buru-buru menggeleng. "Bukan begitu, aku cuma gugup saja. Rasanya aneh mengendarai mobil yang bukan milikku." Hongchol terkekeh. "Mobilmu mobil domestik, kan? Kalau sudah kerja di Taylor, seharusnya kau juga pakai mobil Taylor. Lagi pula, kita mau ke pelatihan Taylor. Masa datangnya bukan pakai mobil Taylor?" Dari kursi belakang, Jaryong hanya bisa menahan senyum. "Ah, jadi itu alasannya dia yang ngotot mau nyetir," batinnya. Setibanya mereka di area parkir, Hongchol langsung melangkah keluar sambil memandang sekeliling. Kenapa tak ada satupun yang pakai mobil Taylor? Lihat itu, mobil premium Jepang, lalu BMW Jerman, bahkan ada RMW. Bagaimana bisa begini? Bukankah ini pelatihan Taylor?" katanya dengan nada tak percaya. Sementara mereka berjalan ke arah gedung pelatihan, Sinwon bergumam pelan. "Ya ampun, apa orang-orang Seoul memang seperti ini? Mereka bahkan tak terlihat seperti pegawai baru." Jaryong menimpali dengan nada tenang. "Meski ini disebut pelatihan untuk karyawan baru, tapi sebenarnya, persentase pegawai barunya kurang dari separuh. Di Seoul, pergantian karyawan sangat aktif, dan banyak yang datang dari merek mobil impor lain. Jadi wajar kalau campur-campur begini." Sinwon mengangguk pelan. "Jadi kau sudah tahu sebelumnya?" Hongchol tersenyum tipis. "Aku tahu, tapi aku tak menyangka akan separah ini." Dalam hati, Jaryong bergumam. Meski sebenarnya penampilan itu tidak penting, sales adalah pekerjaan yang bertemu dengan banyak orang. Jadi, mau tidak mau, seorang sales harus memperhatikan penampilannya. Ini juga berlaku untuk merek mobil impor yang disebutkan sebelumnya. Kalau seorang sales tidak menggunakan mobil dengan merek yang sama dengan yang dijualnya, itu bisa membuat pelanggan ragu dengan kemampuan merek tersebut. Padahal faktanya, yang menjadi poin paling utama adalah kepraktisan. Tiba-tiba, seseorang menyenggol Hongchol. "Ah, maaf," kata Hongchol sambil menoleh. Orang itu pun berbalik. Dalam hati, Hongchol bergumam, dia tampan sekali. Lalu, orang itu segera melihat jam tangannya dan berkata, "Sekarang keluarlah," sambil mengambil kopi dari tangan Hongchol. Hongchol terkejut. "Hah?" Orang itu melanjutkan, "Ah, minuman ini, kau bisa menaruhnya di meja," ucapnya sambil mulai mendorong Hongchol. Kemudian ia berkata lagi, "Bagaimana kalian bisa datang ke pelatihan ini? Apa pasar mobil bekas sedang turun? Akhir-akhir ini, nakama memang sangat buruk." Orang yang di belakang tertawa kecil, "Hehehe, Bung, sudahlah." Namun orang itu kembali berkata, "Ah, atau kalian bukan orang-orang nakama? Wah, aku benar-benar tidak tahu itu. Maaf, ya," ucapnya sambil menepuk bahunya. Melihat itu, dalam hati, Jaryong bergumam,
Dia bahkan lebih parah dari Hong Chol, rendahan sekali. Bahkan di masa sekarang pun, dia tetap termasuk orang yang rendah. Cho Hensu, dengan wajah tampan, tapi kepribadiannya tidak dewasa. Seorang sales seperti dia sepertinya tidak akan bertahan lama di Taylor. Dia bertanggung jawab atas Hong Sel. Saat kami bertemu di Bauman, dia ada di satu tim denganku. Aku pikir, ketika bertemu kembali, itu akan menyenangkan. Tapi ternyata tidak seperti yang kupikirkan. Lalu, Jaryong tiba-tiba berjalan di tengah-tengah mereka dan berkata, "Senior Hong, akan saya bawakan kopinya." Cho Hensu menatapnya dan berkata, "Jadi ini orangnya." Hong Sel pun duduk, sementara Jaryong berkata, "Mau yang hangat-hangat." Melihat itu, Cho Hensu menimpali, "Lihat ini, jadi kau mengabaikanku." Itu membuatku merasa buruk. Jaryong tidak menjawab, hanya mengambil kopi dan menaruhnya di meja Hong Sel. Beberapa saat kemudian, di ruangan itu, seorang pemateri berkata, "Taylor adalah perusahaan yang memonopoli industri automobil saat ini. Sebelum Taylor datang dengan model T, mobil hanya dimiliki oleh beberapa orang kaya saja. Apa yang terpenting dari hal ini? Kita adalah merek pertama yang memperkenalkan produk automobil. Bukankah kita seharusnya bangga dengan hal tersebut?" Ia melanjutkan dengan suara bersemangat. "Hah, suasana seperti ini, aku sudah terbiasa. Aku paham apa yang kalian inginkan. Temanku sedang mencari mobil. Dia bilang, dia suka produk dari Taylor dan memintaku untuk merekomendasikan seseorang yang bisa dipercaya. Itu yang dia katakan kemarin. Kalian pasti paham, selama masa pelatihan seminggu ini, peserta terbaik akan kukenalkan kepada temanku itu. Ada 2 kriteria penilaian, seberapa bagus kepribadian kalian, dan seberapa besar pengetahuan kalian. Hasil penilaiannya akan diberikan pada hari Jumat. Aku akan memilih 1 orang berdasarkan kombinasi keduanya. Kalian akan bisa menjual mobil kalau mendengarkan pelatihan ini dengan baik. Dengan begitu, kita sama-sama diuntungkan." Tiba-tiba, Cho Hensu mengangkat tangannya tinggi-tinggi. "Pelatih, jawaban dari alasan model T penting bagi Taylor, boleh saya menjawabnya?" Pelatih itu tersenyum dan berkata, "Tentu saja." Lalu, Cho Hensu berkata, "Itu karena akan memberikan warna pada produk tersebut. Mobil model T memiliki nilai ciri tidak berwujud yang lebih rendah dibandingkan mobil premium. Namun, karena kepopulerannya, mobil ini memiliki kelebihan dalam aksesibilitas dan rasionalitas." Pelatih itu tersenyum lalu berkata, "Terima kasih atas jawaban bagusmu. Tapi karena aku harus mengevaluasi pelatihan kali ini, aku jadi merasa sedikit kecewa. Ada yang bisa memberikan jawaban tambahan?" Tiba-tiba, Cho Hensu sedikit memberi kode sambil menunjuk ke arah kanannya. Pelatih itu pun menoleh dan berkata, "Hong Chol, mungkin kau bisa menambahkan." Hong Chol langsung gugup. Apa? Mungkin, mobil itu memiliki popularitas yang tinggi, karena memang sudah turun-temurun. Atau, tidak. Mendengar itu, Cho Hensu tertawa keras. "Turun-temurun. Hahaha." Yang lain pun ikut tertawa. "Apa itu yang dipikirkan seorang nakama?" Katanya dengan nada mengejek. Dalam hati, Jaryong bergumam. "Meski aku sudah mengabaikan orang rendahan itu, dia masih saja mengincar rekan kerjaku. Menjijikkan." Tiba-tiba, Jaryong pun mengangkat tangannya. Pelatih itu menoleh dan berkata, "Silakan, Jaryong." Jaryong berkata dengan tenang, "Mobil model T ini memiliki identitas, tujuan, serta masa depan Taylor. 3 hal itulah yang perlu diperhatikan. Taylor pernah mengalahkan Rossetti di Le Mans pada tahun 1960. Maka sebenarnya, secara teknologi, kita tidak kalah dari produk premium lainnya. Model T membuktikan bahwa popularitasnya tidak hanya berasal dari segi teknologi, melainkan dari identitas Taylor yang sesungguhnya, menyediakan mobil dengan harga terjangkau, serta didedikasikan sebagai perusahaan yang ramah terhadap pelanggan." Dalam hati, Jaryong bergumam, "Kalau aku bisa memberikan kesan yang mendalam di waktu yang tepat dengan memotong jawabannya, musuh hanya akan bisa melongo. Kalau jawabanku hanya sesuai dengan apa yang kupikirkan, itu memang bagus. Tapi jika sesuai dengan yang pelatih pikirkan juga, itu akan lebih bagus lagi. Maka dari itu, aku hanya akan memberikan jawaban sesuai dengan apa yang diinginkannya." Lalu, pelatih itu berkata, "Lalu bagaimana dengan arah tujuannya?" Dalam hati, Jaryong kembali bergumam, "Seperti sekarang, mulai saat ini adalah waktuku." Lalu, Jaryong pun menjawab dengan penuh percaya diri, "Identitas telah terbentuk, jadi arah perusahaan sudah ditentukan. Untuk mengalahkan merek premium seperti Taylor, memang bisa saja kita menerapkan teknologi dan bahan baku berkualitas tertinggi, lalu membuat mobil dengan harga setara merek premium atau mewah. Tapi, mobil seperti itu tidak akan terjual. Namun, batasan inilah yang justru menjadi kelebihan Taylor." Pelatih itu menatap Jaryong dengan tajam, lalu bertanya, "Kenapa Anda menganggapnya sebagai kelebihan?" Jaryong tersenyum tipis dan menjawab, "Seperti halnya Taylor yang tidak bisa naik ke atas, merek premium seperti Bauman dan RMW juga tidak bisa turun ke bawah. Karena jika mereka melakukannya, itu berarti merek tersebut kehilangan identitasnya. Dan begitu identitas hilang, pelanggan pun akan mulai menjauh.
Ia melanjutkan, jika dilihat secara sempit, memang keuntungan per unit lebih tinggi pada merek premium. Tetapi perusahaan yang memenangkan seluruh pasar, perang besar di industri otomotif, adalah merek massal yang menjual dalam jumlah besar. Prinsip besar inilah kunci kemenangan yang esensial. Dan arah Taylor dibangun berdasarkan identitas yang diperoleh melalui model T. Pelatih itu menatapnya lama, lalu berkata singkat, "Sempurna." Dalam hati, Jaryong bergumam. Dalam perang merek mobil yang telah berlangsung selama 100 tahun, yang akhirnya menang adalah Gubato dari Jepang, Volkswagen dari Jerman, dan Taylor dari Amerika. Semuanya adalah merek massal. Taylor telah melahap merek premium Amerika, Washington, serta mengakuisisi merek SUV ternama Inggris, Royal Rover, dan merek premium Swallow. Namun, pikirnya lagi, pasar itu dinamis. Kemenangan hari ini tidak menjamin kemenangan esok hari. Saat era mobil pribadi mencapai titik akhir, keinginan konsumen berikutnya adalah mobil pribadi yang berbeda dari yang lain. Dan di saat itu, merek premium akan kembali meningkat. Dari samping, Hong Chol berkata pelan, "Wow, apa-apaan ini? Sepertinya kau seorang veteran, kan?" Pelatih itu tersenyum, lalu berkata lagi, "Sudah sempurna, tapi masih ada cerita tentang masa depan yang belum selesai. Tolong lanjutkan." Jaryong pun menarik napas dan berkata dengan tenang, "Taylor, dibandingkan dengan merek premium lainnya, memang memiliki harga yang lebih masuk akal. Namun secara absolut, harganya tetap tergolong mahal. Sebuah produk akan punah jika tidak memiliki nilai tak berwujud. Di era di mana mobil telah menjadi elemen penting kehidupan, perusahaan harus berusaha meminimalkan risiko serta beban modal bagi konsumen." Meski demikian, Taylor tetap menjaga kualitas yang wajar dan selalu menempatkan pelanggan sebagai prioritas utama. Itulah masa depan Taylor. Pelatih itu tiba-tiba menepuk tangan dengan gembira. "Wah, tepuk tangan. Ini jawaban dengan nilai 120 dari 100. Di mana kau bekerja sebelum ini?" Dengan nada tenang, Jaryong menjawab, "Taylor adalah perusahaan pertama saya. Dan bulan ini, baru bulan keempat saya bekerja di sini." Sekejap, ruangan menjadi hening. Semua orang terdiam, terkejut, dan menatapnya dengan mata tak percaya. Dalam hati, Jaryong bergumam, "Yah, lagi pula aku tidak bohong juga." Kamis, bagian pertama dari jadwal pelatihan akhirnya selesai. Pelatih berdiri di tengah ruangan yang berbentuk seperti huruf U, dan berkata, "Baik, sekarang kita akan berlatih peran. Jangan berpasangan dengan karyawan dari showroom sendiri. Setiap dua orang akan bergantian memerankan pelanggan dan dealer. Kalian boleh menyelesaikan kata-katanya terlebih dahulu, atau langsung melakukannya." Tiba-tiba, Hong Chol mengangkat tangan dan berkata lantang, "Aku ingin berpasangan dengan staf senior Im Na-yun di sana." Dalam hati, Jaryong bergumam, dia sedang menutupi harga dirinya yang terluka dengan barang mewah. Sin Won, yang duduk di samping Jaryong, berbisik pelan, "Staf senior Im Na-yun, wanita cantik itu, kan?" Hong Chol menatap tajam dan berkata, "Kenapa? Tidak boleh." Sin Won buru-buru menggeleng, "Bukan begitu maksud saya." Sementara itu, Jaryong hanya diam dan bergumam pelan, "Role play dengan Im Na-yun. Apa aku perlu menjaganya?" Ia melirik ke arah Im Na-yun, lalu mengalihkan pandangan cepat-cepat. "Tidak, di kehidupanku kali ini, tidak boleh sama sekali, bahkan sedikit pun. Jangan sampai bertatapan mata. Jika aku mencoba menghentikannya, itu justru bisa menjadi pemicu." Sin Won menoleh ke Hong Chol dan berkata, "Staf senior Hong, apa Anda benar-benar akan berpasangan dengan staf senior Im Na-yun?" "Luar biasa. Kalau begitu, saya berpasangan dengan siapa?" Jaryong pun menunjuk seseorang dan berkata dengan tenang, "Gimana kalau dengan staf Kim Jae-jin di sana? Selama masa pelatihan, saya melihat dia sangat perhatian. Kupikir dia akan cocok dengan Anda." Sin Won mengangguk, "Oh, boleh saja. Tapi Pak Jaryong, kalau Anda sendiri sudah menentukan pasangan?" Jaryong menjawab datar, "Saya sudah punya pasangan sejak hari pertama." Sin Won penasaran dan bertanya, Siapa pasangan Anda?" Sebelum Jaryong sempat menjawab, Cho Hen-su tiba-tiba menyandar di bahu Sin Won sambil berkata dengan gaya sok akrab, "Aku Cho Hen-su, dari showroom Shinsa." Mendengar itu, Sin Won langsung kaget dan buru-buru menjauh sambil berkata cepat, Maaf, saya pergi dulu." Cho Hen-su terkekeh kecil dan berkata, "Sudah kuduga, memang aku satu-satunya yang seperti ini, ya kan?" Pelatih yang melihat situasi itu hanya tersenyum dan berkata, "Bagus, kalian sudah menyiapkan perannya dengan detail. Baiklah, kelompok selanjutnya, silakan mulai." Tak lama kemudian, Hong Chol dan Im Na-yun maju ke depan untuk memulai sesi role play. Melihat keduanya berdiri berdampingan, Cho Hen-su menepuk bahu Jaryong dan berkata pelan, "Di kampungmu pasti nggak ada yang secantik itu, kan? Lihat wajahnya, benar-benar menawan, badannya juga, wah." Ia tersenyum nakal, lalu menatap Jaryong lagi. "Kenapa diam saja? Apa, dia bukan tipemu? Wajah secantik itu nggak butuh preferensi, kan?" Jaryong tetap diam, hanya menatap ke depan tanpa menanggapi. Tapi Cho Hen-su terus bicara, "Kau bilang baru 4 bulan kerja, kan? Kalau sudah di Seoul, banyak hal yang harus kau pelajari. Kau ini memang pendiam, ya?"
Padahal waktu presentasi hari Senin kau cerewet banget. Aha, jadi kau tipe yang jago ngomong di meja, tapi nggak bisa di lapangan, iya. Namun, kata-katanya langsung terhenti saat Im Na-yun di depan berkata, kenapa mobil ini tidak punya kursi dengan pendingin? Saya benar-benar membutuhkan kursi berpendingin. Hong Chol yang sedang gugup hanya menjawab singkat. Maaf, apa maksud Anda kursi berpendingin? Im Na-yun menjawab dengan nada datar. Tidak, maksud saya, di Seoul, kursinya biasanya sudah ada ventilasinya. Bagaimana nanti menghadapi panas terik di musim panas kalau tidak ada fitur itu? Mendengar itu, Hong Chol pun bergumam dalam hati. Hei, ini kan bukan pertanyaan yang disiapkan sebelumnya. Lalu dia berkata, tentu mungkin akan sedikit tidak nyaman di musim panas. Tapi pada akhirnya, tidak akan ada masalah. Selain itu, kursi pemanas itu juga sangat penting. Benar, kami juga memiliki sistem pemanas. Orang-orang yang melihat RP itu pun menutup mata mendengarnya. Dalam hati, Jaryong bergumam, perwakilan penjualan secara tidak sengaja mengakui ketidaknyamanan atas keluhan pelanggan. Merespons perkataan pelanggan dengan langsung membantah memang bermasalah. Tetapi memberikan persetujuan tanpa syarat juga merupakan pilihan yang salah. Kemudian, Cho Hen-su pun berkata, dia gimana sih jual mobilnya? Kayaknya pelanggan di daerah memang gampang dihadapi. RP pun selesai. Saat RP selesai, Im Na-yun berkata, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak ingat apa yang sudah kita siapkan tadi, jadi saya cuma bisa improvisasi. Lalu Hong Chol pun menjawab sambil mengangkat jempol dengan terpaksa, haha, tidak masalah kok. Dalam hati, Jaryong bergumam, bohong. Itu semua adalah jebakan dari Im Na-yun, mengingat hanya pemenang yang akan mendapatkan kontrak sebagai hadiah. Dia cukup licik untuk melakukan itu. Dalam hati, Jaryong bergumam, mungkin sekitar tahun 2015, saat aku bekerja di Horhi. Ketika aku mulai dikenal sebagai raja penjualan, aku bertemu dengan Im Na-yun. Di balik penampilan cantiknya tersembunyi semangat berkompetisi yang luar biasa, dan entah kenapa, nafsu yang tak ada habisnya terhadap uang. Seperti tanpa ragu mengambil dan menyerap kelebihan orang lain, hampir melewati batas, tapi tidak juga. Di balik penampilannya yang egois itu, sulit bagiku mengetahui ketulusannya. Dia adalah tipe orang yang sulit dipahami. Lalu pelatih pun berkata lagi di tengah ruangan. Baiklah, sekarang giliran terakhir. Pak Lee Jaryong dan Pak Cho Hen-su. Mereka pun maju ke depan. Cho Hen-su berperan sebagai penjual, dan Jaryong sebagai pelanggan. Cho Hen-su menunduk sedikit dan berkata, halo, saya staf senior Cho Hen-su dari Taylor. Jaryong menjawab singkat, ya, halo. Cho Hen-su melanjutkan, model paling populer di Taylor saat ini adalah 1000. Mari kita lihat lebih dekat di sini. Jaryong mengangguk, baiklah. Cho Hen-su menepuk tangan dan berkata dengan antusias, pelanggan, Anda benar-benar seperti model. Saya sangat terkesan. 1000 ini berukuran besar, jadi mungkin terasa sedikit longgar bagi beberapa pelanggan. Tapi bagi Anda, itu sangat pas. Dalam hati, Jaryong kembali bergumam. Walau terlihat sepele, ini juga bisa disebut kemampuan yang hebat. Cho Hen-su memang sangat terbiasa menstimulasi semangat konsumen dalam berbelanja. Karena ketika seseorang berbelanja, emosi jauh lebih dominan dibandingkan logika. Ia tahu cara meningkatkan mood pelanggan dan memberikan pujian yang tepat. Lalu Cho Hen-su bertanya, apa Anda sudah menikah? Jaryong menjawab, tidak, belum. Kalau pacar? Tanya Cho Hen-su lagi. Tidak ada, jawab Jaryong datar. Serius, orang sekeren Anda kenapa tidak punya? Cho Hen-su tertawa kecil. Ngomong-ngomong, mobil apa yang Anda pakai sekarang? Hanya mobil buatan Korea, kecil saja. Cho Hen-su menjentikkan jarinya. Itu dia, satu-satunya hal yang kurang bagi orang sempurna seperti Anda hanyalah 1000 ini. Suaranya begitu mantap dan percaya diri, seperti penyiar profesional. Ia sungguh luar biasa. Jaryong kemudian bertanya, tapi ukuran badannya berapa? 18 inci, jawab Cho Hen-su. Angka di sebelahnya itu artinya apa? Tanya Jaryong penasaran. Cho Hen-su hanya tertawa. Oh, kata Jaryong sambil mengangguk pelan, apakah mesinnya F6 atau inline 6? Saya lebih suka mesin yang terasa halus. Cho Hen-su pun menjawab dengan tenang. Pelanggan, mesin F6 dan inline 6 sebenarnya tidak ada bedanya. Rasa yang Anda bicarakan itu sifatnya subjektif. Anda akan langsung tahu saat melakukan test drive. Jaryong mengangguk kecil. Benarkah? Lalu bagaimana dengan 0 sampai 100? Tanyanya. Dalam hati, Jaryong bergumam. Sudah kuduga, Cho Hen-su memang sangat transparan. Dia tidak pernah menanggapi ucapan pelanggan yang tidak sesuai dengan gayanya sendiri. Walau tidak pernah belajar secara mendalam, dia seolah terlahir dengan suara dan penampilan alami. Dia hanya menjalin hubungan dengan pelanggan yang bisa ia kendalikan. Dan dia selalu bisa menghindar dari pembicaraan soal spesifikasi teknis. Roleplay ini sebenarnya juga mengevaluasi peran pelanggan. Walau penilaian utama ada pada kemampuan dealer, tapi menciptakan situasi yang tidak terlihat dipaksakan juga penting. Peran pelanggan tidak kalah berpengaruh. Kalau seperti Im Na-yun tadi, yang berpura-pura membuat kesalahan dengan pertanyaan mencolok, dia pun bisa menjadi subjek evaluasi.
Dalam peranku sebagai pelanggan kali ini, aku harus bergerak tepat. Tidak bertanya berlebihan, tidak membandingkan dengan merek lain, dan tidak menyalahkan jika lawan bicara tak bisa menjawab. Aku hanya harus memainkan peran pelanggan yang rasional, musuh alami Cho Hensu. Waktu berlalu 10 menit, suasana ruangan mulai terasa tegang. Cho Hensu mulai kewalahan, napasnya tersengal. Benarkah? Katanya gugup, mencoba tetap tersenyum. Tiba-tiba, pelatih bersuara lantang. Luar biasa, ini sih, tidak kelihatan seperti pemula 4 bulan, bukan? Pelatih menepuk tangannya. Sampai di sini permainan perannya. Kalian semua sudah bekerja keras. Istirahat 15 menit. Di luar ruangan, mereka pun berkumpul bertiga. Hong Chol terlihat begitu bersemangat, ekspresinya cerah seperti baru saja memenangkan sesuatu. Melihat ekspresi itu rasanya sangat lega, katanya sambil tersenyum lebar. Dalam hati, Sin Won bergumam. Aku tahu perasaan itu, hahaha. Lalu ia berkata kepada Hong Chol. Saya tidak merokok, jadi apa boleh saya masuk dulu? Hong Chol langsung merangkul lehernya dan berkata, ayolah, kita harus menunjukkan kekompakan Dewan Pameran Daegu. Ayo, maju sedikit lagi. Dalam hati, Jaryong hanya bisa tersenyum tipis. Mereka memang kompak. Hampir seminggu ini mereka makan dan tidur di kamar yang sama. Tak lama kemudian, Hong Chol berkata sambil menatap ke arah gedung. Pelatihan ini bagus, ya. Rasanya kita jadi lebih dekat. Iya, syukurlah, gumam Jaryong dalam hati. Namun tiba-tiba, langkahnya terhenti. Ia melihat Im Na Yun berjalan ke arah mereka. Halo, sapa Na Yun dengan nada lembut. Hong Chol langsung menyambutnya dengan gembira. Nona Im Na Yun. Katanya, seolah kedatangan Na Yun adalah kejutan yang menyenangkan. Tapi di sisi lain, Jaryong menegang. Sial, padahal aku sengaja keluar ruangan untuk menghindarinya. Im Na Yun menatap Jaryong sambil tersenyum. Pak Lee Jaryong, roleplay Anda tadi keren sekali. Sebenarnya saya ingin menyapa sejak hari pertama pelatihan, tapi baru sekarang sempat. Jaryong berpaling sedikit, menjawab datar. Iya, Na Yun tak menyerah. Ia tersenyum manis dan berkata, bolehkah saya memanggil Anda opah? Saya ini masih 23 tahun, jadi kebanyakan orang memang lebih tua dari saya, kan, opah? Jaryong menatapnya sebentar lalu berkata pelan. Tidak, di perusahaan, sebaiknya tetap gunakan sebutan formal. Na Yun tersenyum kecil, lalu berkata, kalau begitu, bagaimana kalau di luar jam kerja? Apa itu boleh? Ia mengulurkan ponselnya sambil berkata lembut. Berikan nomormu. Dalam hati, Jaryong bergumam. Pertemuan pertamaku dengan Im Na Yun dulu terjadi ketika kami sudah sama-sama berusia lebih dari 30 tahun. Berbahaya, Na Yun yang kukenal dulu sulit dibaca, tapi Na Yun yang berusia 23 tahun ini, justru terlalu mudah terbaca. Minatnya ini bukan karena ketertarikan, melainkan pendekatan. Rasa ingin tahu, mungkin ada sesuatu yang ingin ia ambil dariku. Jaryong menatap Im Na Yun dengan tenang, lalu bertanya, sebagai rekan kerja, atau saya harus memahaminya dengan cara yang lain? Na Yun tersenyum samar, sedikit menunduk, lalu berkata pelan. Keduanya. Para lelaki di belakang mereka, Hong Chol dan Sin Won, langsung saling pandang, wajah mereka memerah dan penuh rasa takjub. Namun Jaryong hanya menarik napas pelan, lalu menolak ponsel yang diulurkan Na Yun. Kalau begitu, saya tidak bisa memberikan nomor saya, katanya tenang. Maaf, saya punya pacar. Keduanya langsung terkejut. Sin Won dan Hong Chol spontan menatapnya tak percaya, sementara Na Yun buru-buru menarik tangannya kembali dan berkata, oh, maafkan saya. Dalam hati, Jaryong bergumam. Kalau bukan karena hadiah kontrak 1 unit itu, aku tidak akan menarik perhatianmu. Kali ini, aku tidak akan membiarkan diriku terjerat lagi olehmu. Keesokan harinya, di depan sebuah rumah, Jaryong bergumam dalam hati. Berbeda dari kehidupan sebelumnya, meskipun hadiahnya mengejutkan, ini bukan hanya sekadar hadiah biasa. Setelah pelatihan selesai, berdasarkan informasi penting yang diterimanya, meskipun data pelanggan telah dihapus, ia menyimpulkan bahwa kali ini pelanggannya adalah seorang wanita muda. Seseorang yang pernah bersinar lebih terang dari siapapun, seperti bintang. Namun kini, membeli mobil ini bagi seorang selebriti sepertinya terasa memalukan. Dahulu, dia adalah sosok yang tak bisa dijangkau siapapun, tapi sekarang menjalani hidup yang lebih sunyi di pinggiran kota. Tiba-tiba, pelatihnya datang dan berkata, Tuan Lee Jaryong, apakah sulit menemukan tempat ini? Jaryong menjawab, tidak, saya menemukannya dengan mudah. Padahal Anda cukup memberitahu alamatnya saja, tak perlu repot datang ke sini. Pelatihnya tersenyum, lalu berkata, saya pikir lebih baik saya ikut datang. Anak itu sudah seperti adik kandung saya sejak kecil. Dia sangat baik hati, tapi memiliki sisi tajam yang sulit dikendalikan. Jadi, nanti lebih baik Anda jawab saja pertanyaannya, tanda tangan kontrak, lalu segera pergi. Baiklah, mari kita masuk. Pelatih itu pun menekan bel, dan tak lama kemudian seorang wanita cantik muncul. Opa, katanya lembut. Di dalam rumah, pelatih Jaryong berkata, bagaimana kabarmu? Ini dealer yang sempat Opa ceritakan. Jaryong menunduk sedikit, memperkenalkan diri.
Halo, saya Lee Jaryong dari Taylor. Wanita itu tersenyum dan berkata, sandalnya di sini, pakai dulu, ya. Begitu masuk ke ruang tamu, pelatih Jaryong mengeluh. Hei, aku kan sudah bilang mau datang bersama dealer. Kenapa rumahnya berantakan begini? Wanita cantik itu tertawa kecil. Ah, singkirkan saja ke samping dulu. Nanti aku rapikan. Opa mau teh hitam. Ada fudge, pemberian hadiah dari teman, rasanya enak. Pelatihnya menjawab, ah, tentu mau. Bagaimana dengan Anda, Tuan Jaryong? Jaryong tersenyum. Tidak masalah. Ia pun duduk di sofa dan memperhatikan buku-buku serta naskah. Dalam hati, ia bergumam. Semua naskah itu, karya-karya yang dulu kutonton di bioskop di kehidupanku sebelumnya. Ternyata semua itu juga hasil karya Shin Chayon. Beberapa saat kemudian, Shin Chayon datang sambil membawa nampan berisi teh hangat. Silakan diminum, katanya sambil tersenyum lembut. Terima kasih, jawab Jaryong sopan. Shin Chayon menatap ke arah pelatih dan berkata, Opa, aku sudah memikirkannya. Kurasa Taylor bukan pilihan yang tepat. Pelatih Jaryong terkejut. Apa? Kenapa tiba-tiba? Shin Chayon menatap ke bawah, seolah ragu memilih kata. Ya, bagaimana ya aku mengatakannya? Rasanya seperti merek ini bukan untukku. Mungkin kalau itu Axis atau Horage masih cocok. Tapi Bauman terasa terlalu kuno. Pelatih Jaryong menghela napas panjang. Bukannya kamu sudah bilang mau beli Taylor? Kamu bahkan sudah memutuskan. Itu sebabnya aku repot-repot membawa dealer ke sini. Tapi sekarang kamu malah membuatku malu. Shin Chayon terkekeh pelan. Ya ampun, jadi opa merasa malu, ya. Dalam hati, Jaryong bergumam. Aku bisa merasakan aura khas dari orang-orang yang pernah berada di puncak. Terutama dari Shin Chayon, auranya begitu kuat. Debutnya lewat karya sutradara terkenal membuat namanya langsung melambung. Ia menjadi bintang utama dalam berbagai drama dan film, bekerja tanpa henti, dan bahkan mendominasi dunia iklan. Sebagai superstar yang diakui semua orang, wajahnya selalu muncul di setiap saluran televisi. Namun, sekitar tahun 2003, setelah tersandung skandal dengan pewaris generasi ketiga konglomerat besar, ia seketika terlempar dari dunia hiburan. Sudah bertahun-tahun sejak ia menghilang dari sorotan publik. Dewi kepolosan pertama abad ke-21. Cinta pertama semua orang, Shin Chayon. Lalu, Jaryong pun berkata, tidak masalah. Dengan melihat aktris yang saya kagumi dan menemukan hal tak terduga seperti ini saja, sudah sangat menguntungkan bagi saya. Shin Chayon tersenyum tipis. Hal yang tak terduga, kenapa? Apa Anda mengira saya lebih kasar dari yang Anda bayangkan? Jaryong menjawab, tidak, tapi parfumnya, Deep Turquoise Tamdao, parfum kayu yang berat seperti itu jarang dipakai oleh wanita. Saya terkejut karena ternyata sangat cocok dengan Anda. Shin Chayon berkata, kalau sudah cantik, apapun akan terlihat cocok. Anda tidak tahu itu. Jaryong berkata, mungkin. Tapi ketika saya berpikir bahwa ini adalah parfum aktris Shin Chayon, rasanya jadi lebih istimewa. Shin Chayon tersenyum kecil. Bukan soal mobil apa yang penting, tapi siapa yang mengendarainya. Itu yang ingin Anda katakan. Jaryong hanya tersenyum. Shin Chayon melanjutkan, meskipun begitu, mobil apa yang dikendarai tetap penting. Orang biasanya menilai dari penampilan luar. Jika saya mengendarai Taylor ke lokasi syuting, orang-orang pasti akan bergosip di belakang saya. Mereka mungkin akan bilang bahwa Shin Chayon sudah melewati masa keemasannya. Jaryong berkata, menurut saya sih, sekalipun Anda mengendarai Axis atau Horage, gosip tetap akan ada, kan? Lalu, ia tersenyum dan menambahkan, sebenarnya, mobil yang pertama kali ingin saya rekomendasikan adalah 1000. Tapi setelah bertemu langsung dengan Anda, Nona Shin Chayon, saya justru ingin merekomendasikan SUV. Mobil besar dengan citra yang kuat dan tegas seperti SUV akan sangat cocok dengan Anda. Yang penting bukan di mana mobilnya, tapi mobil apa yang dikendarai. Dalam hati, Jaryong bergumam, dia sedang goyah. Saat seperti ini, aku harus lebih kuat menggoyangnya. Jaryong berkata dengan percaya diri, bagaimana jika sekarang Anda meninggalkan citra, Dewi kepolosan, dan cinta pertama semua orang, itu? Shin Chayon terkejut. Astaga, apa yang baru saja ku dengar ini? Hei, saya bisa saja mengabaikan ucapan Anda yang gamblang itu. Jadi kenapa saya harus mendengarkan Anda? Tiba-tiba, Jaryong menyentuh naskah yang ada di meja. Shin Chayon langsung bertanya, apa yang sedang Anda lakukan sekarang? Jaryong menjawab, Anda sedang mempertimbangkan dua karya ini, bukan? Shin Chayon menunjuknya. Bagaimana Anda tahu? Anda pasti dari perusahaan film. Jaryong tersenyum, tidak, saya hanya sales mobil. Tapi dari semua skrip yang menumpuk di sini, hanya dua ini yang terlihat paling sering disentuh. Boleh saya lihat sedikit? Shin Chayon menjawab, terserah. Dalam hati, Jaryong bergumam, jika aku mengingat kembali kehidupanku sebelum regresi, skandal dengan konglomerat itu sudah reda selama 2 tahun masa vakumnya. Setelah kembali dengan ambisi besar, film comeback-nya gagal total di box office. Setelah itu, Shin Chayon benar-benar tenggelam sebagai aktris yang kehilangan masa keemasannya. Film itu adalah his and her time. Sebaliknya, The Flash adalah film aksi noir revolusioner yang meraih lebih dari 7 juta penonton.
Para aktor utamanya menjadi bintang besar, sementara akting Lee Mi Jin sebagai pemeran utama wanita saat itu dinilai kurang memuaskan. Beberapa tahun kemudian, Lee Mi Jin jatuh ke jurang skandal narkoba dan sponsor yang mengguncang dunia hiburan. Lalu, Jaryong pun berkata, "His and Her Time," film romantis yang mengingatkan saya pada karya Anda sebelumnya, Hari yang Indah. Keduanya memiliki nuansa yang serupa. Sedangkan The Face adalah film aksi noir. Shin Chaeyon menatapnya dan bertanya, "Kalau menurut Anda, bagaimana? Mana yang akan lebih laris?" Jaryong tersenyum sopan. "Apapun pilihannya, saya yakin Anda bisa melakukannya dengan baik." Shin Chaeyon mencondongkan tubuh sedikit. Namun, Jaryong menarik napas pelan, lalu menjawab, "Kisah cinta pertama seorang wanita yang penuh pengorbanan. Tapi mengingat skandal Anda dengan konglomerat, jika Anda kembali dengan citra, cinta pertama, jujur saja, saya rasa itu tidak akan berhasil. Mungkin malah akan memancing lebih banyak kebencian." Shin Chaeyon terdiam, matanya sedikit menyipit. Jaryong melanjutkan, "Di Swedia, ada perusahaan mobil bernama JAP, mirip dengan merek Swedia lainnya, Sovo. Mereka pernah membuat mobil yang kuat dan kokoh, bahkan sempat mengalahkan Jerman dalam hal performa. Tapi sekarang, mereka hampir bangkrut. Kenapa? Karena mereka mengabaikan tren desain yang berubah pada tahun 90-an. Ekspansi berlebihan dan masalah kualitas membuat mereka kehilangan citra yang dulu mereka banggakan." Ia menatap Shin Chaeyon dengan tenang. "Namun tahukah Anda apa masalah utamanya? Mereka gagal menunjukkan sisi baru." Ruangan pun hening sesaat. Dalam hati, Jaryong bergumam, "Sekarang, setelah aku menggoyahnya cukup dalam, saatnya mengakhiri." Jaryong pun berkata, dengan nada meyakinkan, "Menunjukkan sisi baru bisa menjadi peluang untuk mengembalikan semuanya, Nona Shin Chaeyon." Lalu, Jaryong berkata lagi, "Mana yang lebih bagus, mana yang tidak, itu bukan masalahnya. Cocok atau tidak juga bukan persoalannya. Aktris Shin Chaeyon harus kembali sebagai aktris, bukan sebagai gadis cinta pertama. Terlepas dari film ini akan sukses atau tidak, mengambil peran di The Face adalah satu-satunya pilihan yang masuk akal bagi Anda sekarang." Mendengar itu, Shin Chaeyon menatap tajam dan bertanya, "Apakah Anda sadar kalau Anda baru saja melampaui batas?" Jaryong menjawab jujur, "Ya, saya tahu, ini memang agak mencampuri urusan pribadi Anda. Tapi anggap saja ini bentuk dukungan saya sebagai seorang penggemar." Shin Chaeyon terdiam sejenak sebelum berkata pelan, "Jadi, menurut Anda, aku bukan lagi seseorang dengan citra bersih?" Jaryong menatap lurus ke matanya. "Citra itu dibentuk oleh media, oleh publik. Tapi setelah tertanam, sulit diubah. Apapun kenyataannya, begitulah yang terjadi." Dalam hati, Jaryong bergumam, kebenaran yang tidak nyaman, tapi itulah yang harus dihadapinya kalau ingin kembali bersinar. Kemudian ia melanjutkan dengan tenang, "Jika Anda tidak bisa menghapus citra yang lama, maka timpalilah dengan citra baru. Gunakan itu sebagai kesempatan, bukan hanya untuk kembali menjadi bintang, tapi untuk diingat publik sebagai aktris sejati." Shin Chaeyon menghela napas panjang lalu menatapnya tajam. "Kau pandai berbicara, ya. Mudah bagimu mengatakan hal-hal seperti itu, sementara aku yang harus mempertaruhkan karir dan hidupku. Benar, kan?" Jaryong tersenyum kecil. "Benar." Shin Chaeyon membalas senyumnya dengan nada menantang. "Kalau begitu, mari kita bertaruh. Kalau aku mengikuti saranmu dan filmnya gagal, kau harus memberikanku mobil ini." Jaryong tertawa kecil dan mengangkat jempol. "Setuju. Tapi kalau boleh, mobilnya SUV hitam, ya." Shin Chaeyon terkejut. "Apa ini? Kenapa kau begitu percaya diri? Kau sadarkan, aku sedang memaksamu." Ia lalu menoleh pada pelatih Jaryong. "Opa, kau dengar sendiri kan orang ini bilang akan memberikanku mobil." Pelatih Jaryong hanya mengangkat bahu. "Oh iya, aku dengar." Shin Chaeyon menghela napas panjang sambil menepuk dahinya. "Ah, apa ini? Kenapa aku merasa seperti sedang dijebak? Ya, tiba-tiba aku jadi kesal." Jaryong pun tersenyum dan berkata lembut, "Saya yakin semuanya akan berjalan dengan baik. Akting Anda luar biasa, dan selain itu, Anda juga keren serta cantik." Tiba-tiba, Shin Chaeyon tersipu malu, lalu berkata cepat, "Keluarkan kontraknya." Tanpa banyak bicara, Jaryong segera mengeluarkan berkas kontrak dari tasnya. Shin Chaeyon menandatanganinya sambil berkata tegas, "Pastikan mobil itu dikirim ke rumah dalam 1 minggu. Aku akan membawanya ke pertemuan produser hari Jumat. Manajerku akan menghubungimu hari Senin, dan uang muka akan dibayarkan saat itu." Jaryong menjawab singkat, "Baik." Saat mereka hendak pergi, Shin Chaeyon berkata, "Opa, kau juga pergi?" "Ya, aku ingin sendirian hari ini." Pelatih Jaryong mengangguk. "Baiklah, aku akan menghubungimu nanti." Tepat sebelum Jaryong keluar dari rumah, Shin Chaeyon tiba-tiba memegang punggung tangannya dan berkata pelan, "Skandal itu, sebenarnya tidak ada apa-apa di antara kami. Sungguh, itu hanya makan malam dengan seorang pengiklan. Dia bilang dia penggemarku, dan kami hanya makan bersama. Itu saja." Jaryong menatapnya sejenak lalu menjawab singkat, "Aku tahu kok." Jaryong menatap dan bergumam dalam hati. Seoul Selatan, musim dingin tahun 2018. Ia mengingat kembali hari ketika berita itu muncul di televisi.
Aku hanya tahu dari layar kaca, jadi aku tidak benar-benar tahu apa yang terjadi. Tapi, bagaimana jika di sisi lain, benar-benar ada seseorang yang percaya padanya? Beberapa hari kemudian, di showroom, Jaryong yang sedang duduk di meja kerjanya bergumam pelan. Ah, apakah artikelnya sudah keluar? Ia membuka situs berita di layar komputernya. Judulnya berbunyi, Shin Chaeyon kembali ke layar lebar setelah 2 tahun, dikonfirmasi sebagai pemeran utama The Face. Namun begitu ia menggulir ke bawah, komentar-komentar pedas mulai bermunculan. Bukankah dia sudah menikah dengan orang kaya? Kami tidak menerima wanita simpanan konglomerat. Minggatlah, wanita jalang. Beraninya dia muncul lagi setelah semua itu. Sialan, kembalilah cinta pertamaku. Jaryong menarik napas panjang, lalu bergumam dalam hati. Sudah kuduga reaksi seperti ini akan muncul. Tapi aku lupa kalau media masih membuka kolom komentar untuk artikel selebriti. Kupikir semuanya sudah cukup tenang sekarang. Aku jadi merasa sedikit bersalah. Tiba-tiba, dari arah pintu, terdengar suara langkah cepat. Yang baik datang tergesa-gesa sambil berteriak. Harta karunku, kau peringkat pertama, kan? Jaryong menoleh dan berkata sopan. Selamat pagi, Pak Ketua Tim. Yang baik mendekat sambil menepuk bahunya. Kita belum bertemu seminggu, padahal kakak sudah merindukanmu. Kau tidak merindukanku. Jaryong tersenyum tipis. Saya baik-baik saja, Pak. Yang baik kemudian menatap layar monitor Jaryong dan berkata, apa ini? Shin Chaeyon kembali ke layar lebar setelah 2 tahun. Hei, kau suka Shin Chaeyon? Ya. Jaryong sedikit kaget. Apa? Tiba-tiba dari meja seberang, Lee Sang-sik ikut menyahut. Ketua Tim Yang, tidak ada pria di Korea Selatan yang tidak menyukai Shin Chaeyon. Maksudku, siapa sih yang belum pernah menyukainya? Ia kemudian tertawa dan menambahkan, kalau bukan karena skandal konglomerat itu, dia masih jadi dewi nasional sampai sekarang. Sambil tersenyum bangga, Lee Sang-sik menunjukkan ponselnya yang berwallpaper foto Shin Chaeyon dengan tulisan, terima kasih telah kembali, malaikatku. Yang baik melotot kaget. Ya ampun, aku juga suka Shin Chaeyon, tapi tidak sampai segila kau. Jaryong hanya tersenyum dan berkata pelan. Saya juga. Beberapa saat kemudian, ponsel Jaryong berdering. Sebuah pesan masuk dari kontak bernama pelanggan Shin Chaeyon. Pesan itu berisi sebuah foto. Dengan cepat, Jaryong mengambil ponselnya dan menatap layar sambil bergumam dalam hati. Kalau mereka tahu aku menandatangani kontrak dengan Shin Chaeyon di tengah suasana seperti ini, itu akan sangat merepotkan. Ia segera berdiri dan pergi ke kamar mandi agar tidak menarik perhatian rekan kerjanya. Di sana, ia membuka foto yang dikirim. Foto itu memperlihatkan Shin Chaeyon dengan rambut barunya, tampak lebih pendek dan segar. Bersama foto itu, ada pesan singkat yang berbunyi, aku memotong rambutku. Apa ini cocok dengan setelan hitam? Jaryong mengetik balasan cepat. Tentu saja cocok. Kau terlihat sangat keren. Setelah mengirim pesan itu, ia menatap layar beberapa detik dan bergumam dalam hati. Kenapa tiba-tiba dia mengirim foto seperti ini? Aku benar-benar terkejut. Tak lama kemudian, balasan datang dari Shin Chaeyon. Ini menjengkelkan. Jangan balas pesan ini. Jaryong menatap pesan itu lama. Menjengkelkan. Kenapa? Tapi, kalau aku tidak membalas sama sekali, rasanya juga tidak sopan, pikirnya dalam hati. Akhirnya ia mengetik balasan pelan-pelan. Aku sungguh mendukungmu. Kau pasti akan kembali dengan sangat sukses. Ada banyak penggemar yang menunggumu, seperti aku. Semangat. Tak lama kemudian, muncul balasan singkat dari Shin Chaeyon. Aku tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Jaryong tersenyum tipis sambil menatap layar. Dia bilang tidak peduli, tapi aku tahu maksudnya. Itu artinya dia akan berusaha keras, gumamnya dalam hati. Ia kemudian menutup pesan itu dan berpikir, aku harus mengganti namanya di ponselku.